Sudah ada kamera, ada VTX-nya, apa istilahnya, ada pokoknya itulah gitu. Itu dia punya tegangan input itu 3,3 volt sampai 5,5 volt. Oke guys, ketemu lagi di channel El Hasani Pro. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Bagi yang sudah like, sudah subscribe, juga terima kasih. Nah, kali ini saya akan mereview bagaimana pemasangan kamera di B3 Mini atau disebut dengan BT Mini. Kebetulan kemarin kamera yang ada itu error, jadi VTX-nya itu mati sehingga saya ganti lagi. Nah, kemarin ada teman di grup Facebook yang sudah berbaik hati berbagi mengirimkan ke saya ini kamera yang katanya dicoba dulu, nanti kalau cocok baru dibayar guys. Nah, ini dia. Tadi siang baru nyampe, langsung saya buka. Jadi saya nggak tahu jenisnya apa ini. Makasih buat Bang Sunu Budiman yang telah mengirimkan paket ke saya. Nah, ketika saya buka guys, ini seperti ini bentuknya. Jadi ini nggak tahu saya LST2 atau TX06, saya kurang paham. Jadi bentuknya kamera seperti ini. Ini mirip dengan kamera yang sebelumnya saya pakai, yang sekarang juga sedang saya serviskan ke salah satu teman. Bungkusnya seperti ini. Nah, ini isinya tadi siang saya buka itu hanya kamera saja. Nah, seperti itu, kosong, nggak ada, hanya kamera. Nah, ini sudah saya modifikasi. Tadi saya kasih soket guys. Saya beri soket biar nanti masuknya pas ke soket yang ada di B3 Mini. Baik, kita lihat dulu, kita coba. A few moments later. Jadi permasalahannya guys, itu di B3 Mini itu ada soket, ada 3 pin ya di sana. Kalau kita lihat, nah di sana ada FPV, ada 3 pin yang ada di boardnya, di mesin utamanya itu. Nah, seringnya itu bingung pin mana yang dipakai. Kenapa? Karena di kamera itu biasanya hanya ada 2 ya, plus dan minus saja. Apalagi kamera yang saya pakai kali ini hanya ada plus dan minus. Nah, kadang-kadang kita bingung, ini masuknya kemana, pin yang mana, kan ada 3, 1, 2, 3. Jangan sampai kebalik kutubnya. Nah, kalau sudah kebalik, wassalam. Kamera seperti ini bisa langsung konslet, bahkan langsung off ya, langsung mati. VTX-nya mati dan mungkin kameranya juga saya kurang paham itu. Nah, maka kita harus cek apakah nanti mana yang positif, mana yang negatif, termasuk berapa voltase yang ada di soket ini. Kalau belum tahu tentu bingung, tapi kalau sudah tahu ya tidak ada masalah. Nah, kita akan lihat dulu. Nah, untuk yang pertama perlu kita ketahui juga, jadi kamera seperti ini yang FPV AIO cam atau orang nyebutnya all in one. Jadi AIO itu all in one. Jadi sudah ada kamera, ada VTX-nya, apa istilahnya, ada pokoknya itulah gitu. Itu dia punya tegangan input itu 3,3 volt sampai 5,5 volt. Jadi tegangan input dia itu mulai dari paling rendah 3,3 volt hingga nanti sampai 5,5. Nah, ini perlu kita pahami sehingga jangan sampai keliru. Sehingga kalau mau kita pasang di drone micin seperti ini guys, ini biasanya dia 3,7 tegangan baterainya. Nah, sehingga ketika dia dikasih kamera seperti ini pas, karena dia butuh tegangan 3,3, sedangkan tegangan di mana nih, di micin ini 3,7 baterainya. Nah, tapi ketika di B3 Mini guys, kita lihat B3 Mini itu baterainya tegangannya adalah berapa guys?
7,4, berarti ini 2S namanya, 7,4 volt, sehingga tegangan yang ada di bautnya itu harus diturunkan, dan sudah diturunkan oleh bautnya itu sendiri. Nah, kita jangan sampai keliru kutubnya yang utama itu, karena di sini ada 3 pin ya. Yang sebelumnya kan pin ini dipakai untuk kamera guys. Ini sini ada lampu, ada kamera. Biasanya kalau dia belinya adalah beli baru, belum ada kamera, biasanya ada lampunya. Sehingga bisa jadi pin yang satu itu untuk kamera yang tidak butuh banyak tegangan. Nah, sekarang kita cek, kita cari tegangannya harus tadi itu minimal 3,3, maksimalnya 5,5. Kita cek tegangan yang mana yang punya angka segitu ya, pin mana yang punya tegangan antara 3,3 dan sampai 5,5. Kita cek pakai multi tester saja. Nah, kita siapkan, saya punya yang seperti ini guys, yang lama ya. Kita cek saja tegangannya, saya siapkan dulu. Oke, kita masukkan baterainya dulu. Kita buat nyala dulu. Kita colokin seperti ini. Oke, sudah nyala. Sekarang kita ukur berapa tegangan yang ada di sana. Jadi arahkan aja ke DC 10 volt guys. DC 10 volt, kita cek tegangannya berapa. Kita hubungkan yang paling depan dengan yang tengah dulu. Kita lihat, kalau dia gerak ke sini berarti sudah betul ya positif negatifnya. Kalau geraknya ke kanan berarti sudah betul dia positif berada di tempatnya. Kita cek dulu, harus hati-hati jangan sampai konslet. Oke. Ini pin depan dan pin tengah guys. Oke, ada tegangannya. Kita lihat berapa tegangannya. Oke, hati-hati, pelan-pelan. Kita cek lagi. Itu dia 4,3 pin depan dan tengah, sedangkan pin depan dan yang paling belakang itu tegangannya 1,5 ya, 1,5. Berarti pin yang digunakan adalah depan dan tengah. Jadi yang digunakan adalah depan dan tengah. Karena yang depan dan tengah ini dia tegangannya adalah tadi 4,3. Yang kita pakai depan dan tengah. Yang depan dan belakang nggak kita gunakan karena tegangannya hanya 1,5. Itu cara ngecek berapa atau pin mana yang kemudian digunakan untuk kamera. Di sini guys sudah saya kasih soket. Jadi soketnya seperti ini. Ini saya ambil dari soket yang lain di salah satu drone yang sudah rusak. Hanya ada 2 lubang aja. Nah, ini sudah saya modif seperti ini. Yang merah berarti yang depan, merah depan dan tengah. Maka tinggal kita colok saja depan dan tengah seperti ini, jangan sampai kebalik. Nah, jadi yang depan yang tengah, kemudian yang ini yang belakang. Kita colok saja seperti ini. Oke. Maka kalau betul langsung menyala seperti itu. Jadi indikator kamera itu normal itu adalah nyala seperti ini. PTX-nya itu nyala, jadi nyalanya biru dan merah guys. Saya kurang paham juga. Ini mungkin channelnya guys, biru dan merah. Biasanya kalau seperti ini dia normal. Lalu kita cek di VR-nya, apakah kamera ini bisa terlihat terbaca oleh VR-nya. Nah, kita nyalakan aja VR-nya. Saya menggunakan VR 006 guys, yang orang nyebutnya VR murah meriah karena harganya juga tidak begitu mahal, dan untuk minimal listnya itu sudah dapat ya, untuk minimal penggunaan FPV yang nyaman. Oke.
Lihat, langsung terbaca guys. Itu dia kameranya, hasilnya. Kita lihat, nah, itu langsung kelihatan. Kita gerak-gerakkan kameranya. Nah, oke. Langsung kelihatan. Saya arahkan ke yang lain. Nah, itu ada saya. Nah, berarti kameranya normal karena sudah bisa terlihat di. Dan kalau kita pegang di bagian belakang ini biasanya anget, bahkan cenderung panas ini. Yang VTX-nya ini anget dan cenderung panas. Oke, tinggal nanti di tes terbang saja. Oke, jadi yang pertama jangan lupa jangan sampai terbalik plus minusnya, dan pastikan ada 3 pin yang digunakan adalah pin depan dan tengah. Depan itu plus, yang tengahnya adalah negatifnya. Oke, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi agan-agan yang ingin ya memasang kamera FPV di B3 Mini menggunakan FPV AIO Cam ya, yang mungkin di pasaran harganya tidak sampai 200.000. Kalau bekas mungkin bisa ya 100 ribuan gitu. Kalau masih bagus ya antara itulah. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu yang pengen masang FPV kamera di B3 Mini. Sampai ketemu lagi di review berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di Elhasani Pro. Oke bang, alhamdulillah normal. Tinggal tes terbangnya nanti. Besok mungkin tes terbangnya.